Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita berdoa sebelum dimulai pelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak saya absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, bagus. Alhamdulillah. Materi hari ini berhubungan erat dengan benda-benda yang ada di sekitar kita atau di alam ini. Contoh benda yang ada di kelas ini. Ada meja bahasa Inggrisnya table ya. Sebuah meja, a table. Ada papan tulis ya. Bahasa Inggrisnya a whiteboard. A whiteboard ya, karena ada satu. Lihat pintu. Pintu, door, the door. Kita lihat benda yang ada di luar kelas. Contoh, pohon. Pohon bahasa Inggrisnya tree. Sebuah pohon, a tree. Sebuah pohon besar, a big tree. Kita lihat ke atas langit ada matahari. Matahari itu sun, the sun. Kalau malam hari ada bulan. Bulan itu moon, the moon. Itulah contoh-contoh kata benda yang ada di sekitar kita ya. Dalam pengucapan bahasa Inggris, saya berkata ada e dan the. Itulah pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Artikel itu terdiri dari e, en, dan the. Kapan kita pakai e dan en? E dan en artinya se, bisa sebuah, seorang, atau seekor, dan lain sebagainya. Bagaimana pemakaian e dan en? E diikuti oleh kata-kata yang dimulai dengan huruf konsonan. Contoh, a book, sebuah buku. A car, sebuah mobil. A cat, seekor kucing. Kalau an diikuti oleh kata-kata yang dimulai dengan huruf vokal. Contoh, an egg, sebutir telur. An elephant, seekor gajah. An apple, sebuah apel. E dan en dalam pemakaiannya ada kekecualian, yaitu ada beberapa kata yang dimulai dengan konsonan memakai en, bukan e. Contoh, an hour. Kata hour dimulai dengan huruf konsonan, tapi bunyinya adalah vokal, maka pakai en, an hour. Juga ada beberapa kata yang dimulai dengan huruf vokal, memakai e bukan en. Contoh, a university. Memang dimulai dengan huruf vokal, tapi bunyinya adalah konsonan, maka pakai e, a university. Sekarang pemakaian the. The itu artinya dalam bahasa Indonesia artinya itu. Contoh, the class, kelas itu. The school, sekolah itu. The juga bisa bermakna hanya satu. Contoh, the sun, the moon, the god. The sun, matahari satu ya, pakai the. Begitu juga bulan atau Tuhan yang Maha Esa, pakai the. The juga bisa bermakna hanya satu di suatu tempat. Contoh, the library. Biasanya perpus di sekolah itu hanya satu, pakai the.
the library. Begitu juga dapur, the kitchen. Di rumah biasanya dapurnya hanya satu, pakai the kitchen. The bus stop. Bus stop itu halte. Halte di suatu tempat itu hanya satu, maka pakai the bus stop. Berikutnya, the juga bisa bermakna, bisa ditulis berulang-ulang. Contoh, I have a cat. The cat is cute. Saya mempunyai seekor kucing. Kucing itu lucu. Penulisan cat yang kedua pakai the, karena berulang. Terakhir, the itu bisa bermakna sama-sama sudah tahu. Contoh, we need the laptop now. Kita butuh laptop itu sekarang. Si pembicara sudah tahu laptop yang mana yang akan dipakai, yang akan dibutuhkan, maka pakai the. We need the laptop now. Bagaimana perbedaan pemakaian en dan the? En itu dipakai untuk kata yang tidak tentu atau indefinite. Kalau the dipakai untuk kata yang sudah tentu, definite. Contoh, he is reading a magazine. Dia sedang membaca sebuah majalah. Kita tidak tahu majalah yang mana, tidak tentu. Apakah majalah anak-anak, majalah remaja, majalah fashion, atau majalah yang lainnya. Tidak tentu, maka pakai He is reading a magazine. Yang kedua, he is reading the magazine. Dia sedang membaca majalah itu. Sudah sama-sama tahu majalah yang sedang dibaca oleh dia, maka pakai the. Ya anak-anak, pembahasan exercise saya pikir sudah cukup. Saya akan memberikan latihan ya, untuk membuat kamu lebih paham lagi. Untuk exercise atau latihan dibagi dalam dua bagian, yaitu A dan B. Bagian A, fill in the blank with the right article. Isi bagian kosong dengan artikel yang benar. Yang B, tulis kata T jika benar, true. Dan kata F jika salah, false. Jangan ya, waktu saya berikan 15 menit. Mulai dari sekarang. Sudah cukup ya waktu yang diberikan. Sekarang kita bahas. Bersatu, A. He has a new motorcycle. Dia mempunyai sebuah motor baru. Pakai ya, karena tidak tentu. Mereknya apa, warnanya apa, tidak tentu. Maka pakai Nomor 2. A bird lives in the cage. The bird is very beautiful. Ada penulisan dua kali kata burung, maka burung yang kedua pakai the. Nomor 3. I saw a very beautiful fish, but I don't know the name of it. Saya melihat seekor ikan yang sangat bagus, dan saya tidak tahu, saya tidak tahu nama ikan itu. Ada penulisan dua kata ya. Yang kedua sudah tentu, maka pakai the. Nomor 4. Can you buy me a pair of shoes? Pakai a pair, sepasang. Sepasang. Kita tidak tahu sepatu itu mereknya apa, warnanya apa, maka pakai Nomor 5. I know the problem between you and him. Saya tahu masalah antara kau dan dia. Pakai the problem ya, the, karena sudah tentu, sudah sama-sama tahu masalah itu. Yang B, benar dan salah.
Nomor 1, is a Jen a student at your school? Apakah Jen seorang murid di sekolah kamu? Pakai ya, benar. Karena tidak tentu. Apakah dia kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Nomor 2, ini the umbrella because it is rainy season. Saya butuh, seharusnya pakai saya butuh sebuah payung karena ini musim hujan. Di musim hujan kita butuh sebuah, tak tentu ya, salah. Apakah payung besar, payung kecil, warnanya juga nggak tentu. Ketiga, my mother has a terrible headache. Ibuku menderita sakit kepala. Sakit kepalanya tidak tentu ya. Sakit kepala seperti apa? Banyak ya. Sakit kepala salah makan, masuk angin, kita tidak tahu. Maka pakai benar. Nomor 4, the weather of today is quite unpredictable. Sebuah cuaca, mana ada sebuah cuaca ya. Yang benar the weather, karena sudah sama-sama tahu. The weather of today. Cuaca hari ini tidak bisa diprediksi. False, salah ya. Ketiga, give me a chance to fix this problem. Berikan aku kesempatan. Pakai benar. Karena tidak tentu ya. Apakah kesempatan itu selama atau sebentar. Itulah materi untuk hari ini anak-anak. Ya, kita ulang sebentar materi tentang apa anak-anak? Tentang artikel ya, en dan de. En itu artinya sebuah, seekor, seorang, untuk tidak tentu. Kalau de itu banyak maknanya ya. Bisa artinya itu, tak tentu, sama-sama tahu, bisa hanya satu. Itulah anak-anak ya. Saya kira hari ini cukup. Sekarang saya akan memberikan kepada kamu ulangan harian. Ulangan harian dalam bentuk Google Form ya, karena ini adalah PJJ, pengajaran jarak jauh. Tolong siapkan media elektronik kalian yang baik ya, biar kalian mendapatkan nilai tinggi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera selalu. Bye.